Saya pernah mendapat pertanyaan dari mahasiswa bimbingan saya. Pertanyaannya sangat unik, bukan membahas tentang konten, tapi membahas tentang ketebalan skripsi atau ada nggak sih aturannya berapa minimal skripsi itu jumlah halamannya. Nah, itu sangat menarik sih sebenarnya. Saya juga kita harus cari referensinya apakah ada atau tidak. Nah, saya akan coba bahas di video ini. Teman-teman, saya Robi Yuli Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua yang pastinya yang sedang menonton skripsi ini, yang nonton video ini, yang mau skripsi ataupun yang sedang skripsi, seperti pembahasan di video awal tadi bahwa ada pertanyaan, ada nggak sih minimal jumlah halaman pada skripsi? Mungkin itu nanti kita bahas-bahas dan saya akan coba jawab dengan pengetahuan dan pengalaman saya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiluiendra dan juga @skripsi.mahasiswa. Oke, teman-teman, sebenarnya kalau kita mengambil tugas akhir di setiap kampus itu memiliki panduan atau format penulisan gitu ya. Tentunya kalau teman-teman yang belum mengetahui skripsi, skripsi itu merupakan tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, tugas akhir itu berupa mata kuliah dan menjadi penentu kelulusan kamu. Biasanya bobot SKS-nya itu 6 SKS. Nah, itu penjelasan secara singkatnya. Nah, masuk ke penjelasan yang awal tadi bahwa di setiap kampus memiliki panduan atau format skripsi. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada batas minimal jumlah halamannya, tentu di setiap kampus itu memiliki aturannya. Kalau saya pernah melihat ada yang menggunakan, ada juga yang enggak. Sebenarnya secara tidak tersurat itu harus ada batas minimalnya. Misalnya dulu ketika saya skripsi, dosen pembimbing saya langsung mengomentari ketika bab 1 saya sangat tipis gitu ya. Yang kedua juga pada saat saya mengerjakan tesis di magister juga ketika latar belakang saya terlalu sedikit itu pun dikomplain. Karena apa? Sebenarnya skripsi itu adalah penjabaran-penjabaran ataupun fenomena-fenomena yang kita bahas dari referensi-referensi yang kita miliki, baik itu jurnal ataupun e-books gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membahas itu, kita akan banyak menulis, kita akan banyak mereferensi. Makanya dosen pembimbing yang di format penulisan skripsi di kampusnya tidak ada tersurat bahwa minimalnya berapa jumlah halaman, mengetahui kira-kira kalau misalnya latar belakangnya itu bisa dikerjakan 2 atau 3 halaman, itu isi latar belakangnya berbobot gitu ya. Jadi sekali lagi batas minimal dan jumlahnya itu nggak tergantung dari aturan pemerintah, tetapi aturan dari masing-masing setiap kampus. Jadi pada intinya sekali lagi, kenapa kalau misalnya kita buat minimalnya 100, nah itu sangat sulit ketika kalau kita menjelaskan 80 halaman pun sudah sesuai, latar belakang udah oke, identifikasi masalah udah oke, penulisan masalah dan seterusnya sudah oke. Tetapi kalau misalnya minim banget skripsi hanya 15 halaman, itu juga nggak memungkinkan. Jadi teman-teman ketika kalian mengerjakan skripsi ya udah jalan aja sesuai dengan alur, jangan pikirkan jumlah halaman. Apalagi teman-teman di perguruan tingginya itu ada format penulisan yang space-nya 2. Nah, itu bakalan banyak banget halamannya gitu ya. Jadi banyak banget halamannya, tergantung nanti space-nya juga. Tapi kebanyakan saat ini format penulisan space-nya adalah 1,5. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya, teman-teman. Sepengetahuan saya, sekali lagi, ada beberapa kampus yang membuat format jumlah minimum, ada juga yang enggak. Yang enggak ini biasanya di dosen penguji sudah memiliki aturan sendiri secara tersirat bahwa penelitian yang baik, yang berbobot itu mungkin lebih banyak dibandingkan penelitian yang memang misalnya sedikit
jumlah teksnya ataupun jumlah halamannya. Nah, itu dari persepsi saya. Buat teman-teman yang memang agak kurang, misalnya, oh, tidak sependapat dengan video ini, silahkan di kolom komentar kalian tulis pendapatnya, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton YouTube channel ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa juga follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.